Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai aritmatika sosial. Apa kalian tahu apa itu aritmatika sosial? Kalau belum, yuk langsung aja kita belajar bersama. Simak video ini sampai habis ya, jangan ada yang di-skip. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, yuk aku kenalin para pengisi suara di video ini. Kenalin, ada aku, Anastia Widat Kamal, dan ada kedua temanku, yaitu Nurul Wahidah dan Marse Indi Arfasarira. Langsung aja kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi, apa itu aritmatika sosial? Aritmatika sosial adalah suatu penerapan dari dasar-dasar perhitungan matematika yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contohnya, pada kegiatan perdagangan, perbankan, dan masih banyak lagi lainnya. Jadi, pada dasarnya, aritmatika sosial sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita, seperti pada kegiatan menghitung harga beli, harga jual suatu barang, hingga menghitung untung dan rugi dalam perdagangan. Dan masih banyak lagi lainnya. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasan pertama mengenai harga per unit. Apa kalian tahu apa itu harga per unit? Ya, tepat sekali. Harga per unit merupakan harga per satu satuan dari barang atau produk. Misal, satu permen seharga Rp500, atau kita dapat menggunakan rumus yaitu harga per unit sama dengan harga keseluruhan per banyak unit. Apa itu harga keseluruhan ya? Apa kalian tahu? Bagaimana? Jadi, apa itu harga keseluruhan? Nah, harga keseluruhan merupakan harga total dari semua unit yang ada. Nah, rumusnya itu harga keseluruhan sama dengan banyaknya unit dikali harga per unit. Nah, contohnya nih, kita memiliki 3 permen. Nah, tiap satu permen itu dihargai sebesar Rp500. Maka harga keseluruhannya sesuai rumusnya yaitu banyak dikali harga per unit, maka 3 dikali Rp500. Jadi, harga keseluruhannya sebesar Rp1.500. Nah, begitu. Dari kedua materi yang sudah kita bahas, apa kalian memahaminya? Gampang sekali bukan? Kalau seperti itu, yuk kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita masuk lebih jauh mengenai harga pembelian, apakah kalian tahu apa itu harga pembelian? Bagaimana? Jadi, harga pembelian atau biasa disebut modal adalah jumlah uang yang digunakan pedagang untuk membeli produk yang akan dijual. Lalu, apakah harga pembelian memiliki rumus? Tentu saja ada. Apakah kalian tahu? Jika belum, yuk kita bahas. Jadi, cara menghitung besar harga pembelian adalah harga pembelian sama dengan harga beli tiap produk dikalikan banyaknya produk. Agar kalian lebih memahami mengenai materi harga pembelian ini, yuk langsung saja kita simak contoh soalnya. Ani membeli 50 pak makaroni pedas yang akan digunakannya untuk berdagang. 1 pak makaroni pedas terdapat 10 bungkus kecil. Setiap 1 bungkus kecil memiliki harga sebesar Rp1.000. Berapakah harga yang harus dibayar Ani untuk membeli 50 pak makaroni? Yang pertama, kita tulis terlebih dahulu ya, apa saja yang telah diketahui. Karena di sini Ani membeli 50 pak makaroni pedas, maka banyak produk sama dengan 50 pak. Lalu di soal dikatakan
1 pak makaroni pedas terdapat 10 bungkus kecil. Maka 1 pak sama dengan 10 bungkus kecil. Jadi, banyaknya produk kita kalikan 50 pak dikali 10 sama dengan 500 bungkus kecil. Lalu, di soal juga dikatakan bahwa harga setiap 1 bungkus kecil adalah Rp1.000. Sehingga harga satuan produk sama dengan Rp1.000. Lalu, berapakah harga yang harus dibayar Ani? Jadi kita menggunakan rumus harga pembelian, yaitu harga pembelian sama dengan harga beli tiap produk dikalikan dengan banyaknya produk. Jadi harga pembelian sama dengan 1000 dikalikan 50 dikali 10 sama dengan 1000 dikali 500. Jadi harga yang harus dibayar Ani sama dengan 500.000. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Kalau begitu, sekarang kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu mengenai harga penjualan. Apakah harga penjualan sama dengan harga pembelian? Bagaimana menurut kalian? Ya, benar. Harga pembelian dan harga penjualan berbeda ya. Kenapa begitu? Sebab harga penjualan adalah jumlah uang yang diterima penjual dari pembeli atas barang atau produk yang dijualnya. Oleh sebab itu, harga pembelian dan harga penjualan itu berbeda. Lalu, bagaimana dengan cara menghitung harga penjualan? Nah, cara menghitung harga penjualan adalah harga jual tiap produk dikalikan banyaknya produk. Supaya kalian lebih paham, yuk kita lihat contoh soalnya. Ani menjual 1 bungkus makaroni pedas dengan harga Rp1.500. Jika ia memiliki 50 pak yang tiap paknya berisi 10 bungkus, maka berapakah harga jual yang Ani dapatkan? Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu apa saja yang telah diketahui. Karena di sini Ani menjual makaroni pedasnya itu seharga Rp1.500, maka harga jual tiap produk sama dengan Rp1.500. Lalu, di sini Ani memiliki 50 pak, yang tiap paknya berisi 10 bungkus. Maka, banyaknya produk kita kalikan 50 dikali 10 sama dengan 500 bungkus kecil. Jadi, berapa harga jual yang Ani dapatkan? Kita menghitung menggunakan rumus harga penjualan, yaitu harga jual tiap produk dikalikan banyaknya produk. Sehingga harga penjualan sama dengan 1.500 dikalikan 500. Sehingga harga penjualan sama dengan 750.000. Maka harga jual yang Ani dapatkan adalah sebesar 750.000. Bagaimana? Mudah sekali bukan? Nah, setelah sebelumnya kita telah membahas mengenai harga per unit, harga keseluruhan, harga pembelian, serta harga penjualan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai untung dan rugi. Yuk kita simak baik-baik mengenai materi untung dan rugi. Sudah tidak asing lagi bukan bagi kita untuk membahas tentang untung dan rugi. Terlebih lagi dalam kegiatan berdagang, pasti setiap pedagang akan berlomba-lomba untuk mendapatkan untung. Ya benar, untung. Seorang pedagang dikatakan mendapatkan untung apabila ia berhasil menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Dengan demikian, kita dapat menghitung untung dengan cara harga penjualan dikurangi dengan harga pembelian. Nah, berikut adalah contoh soal yang berkaitan dengan untung. Ani membeli telur 10 kg dengan harga Rp120.000.
Kemudian telur itu ia jual kembali dengan harga Rp12.500 per kilogram. Berapakah keuntungan yang didapat Ani? Maka penyelesaiannya adalah seperti berikut. Dari soal kita dapat mengetahui bahwa harga beli dari 10 kg telur adalah Rp120.000. Lalu harga jual adalah Rp12.500 per kilogram. Nah, yang ditanya adalah untung. Rumus untung yang sudah kita pelajari tadi adalah harga penjualan dikurangi harga pembelian. Nah, langsung saja kita masukkan harga jual dan harga beli yang sudah diketahui ke dalam rumus. Untung sama dengan 10 dikali 12.500 dikurangi 120.000. Lalu, mengapa 10 dikali 12.500? Nah, ini karena Ani memiliki 10 kg telur. Maka, untuk harga penjualan 10 kg telur, dapat kita cari dengan mengalikan 10 kg telur dengan harga penjualan per kilogramnya, yang mana adalah Rp12.500. Lalu, dari perkalian tersebut kita dapatkan harga jual 10 kg telur adalah Rp125.000. Selanjutnya kita kurangi dengan Rp120.000. Nah, kita dapatkan 5.000. Jadi, untung yang didapatkan Ani adalah Rp5.000. Gimana? Gampang sekali bukan untuk mencari untung? Pastinya untuk mencari rugi pun juga gampang. Kalau begitu, yuk simak pembahasan mengenai rugi berikut ini. Rugi. Seorang pedagang dikatakan mendapatkan rugi apabila ia menjual barang dagangannya dengan harga penjualan yang lebih rendah daripada harga pembelian. Dengan demikian, kita dapat menghitung rugi dengan cara harga pembelian dikurangi dengan harga penjualan. Langsung saja kita aplikasikan ke contoh soal. Ruri membeli radio bekas dengan harga Rp150.000. Radio itu diperbaiki karena mengalami kerusakan dengan menghabiskan biaya senilai Rp30.000. Kemudian, Ruri menjualnya dengan harga Rp160.000. Apakah Ruri mengalami keuntungan atau kerugian? Penyelesaian. Diketahui harga pembelian yaitu Rp180.000. Kemudian, harga penjualan yaitu Rp160.000. Yang ditanyakan adalah rugi. Rumus rugi yang sudah kita pelajari tadi adalah harga pembelian dikurangi harga penjualan. Langsung saja kita masukkan harga jual dan harga beli yang sudah diketahui ke dalam rumus. Rugi sama dengan Rp180.000 dikurangi Rp160.000 sama dengan Rp20.000. Maka Ruri mengalami kerugian sebesar Rp20.000. Nah, bagaimana? Mudah sekali bukan? Jika kita sudah memahami bagaimana cara mencari keuntungan dan kerugian, sekarang yuk kita coba untuk pelajari bagaimana cara mencari persentase keuntungan dan kerugian. Persentase keuntungan sama dengan keuntungan dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Sedangkan persentase kerugian sama dengan kerugian dibagi dengan harga pembelian dikali 100%. Nah, itu tadi pembelajaran kita mengenai aritmatika sosial. Bagaimana? Seru dan mudah bukan? Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah belajar bersama kami. Apabila kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like,
subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua, agar kita bisa belajar bareng. Nantikan video kami selanjutnya ya. Sampai bertemu kembali.